الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Saya beretikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ayat 193 masih menyangkut peperangan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatilu hatta la takuna fitnah, dan perangi akan mereka, yakni kufar Quraisy. Sekarang kufar yang harbi, kufar harbi yang berhak dibunuh, seperti kufar Israel sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Allah syaddid syamlahum, Allah yudammirhum ala nuhurihim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi oleh kalian akan kufar yang harbi, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya, fitnah artinya yang di ayat ini dimaksud adalah syirik, bukan fitnah yang bahasa Indonesia, fitnah ngomongin orang. Ini enggak. Jadi hatta la takuna fitnatun ay syirkun, artinya syirik. Jadi Allah memerintahkan muslimun untuk memerangi kufar sampai tidak ada lagi kemusyrikan. Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berjihad, untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Ataupun pilihan yang kedua, mereka mau tinggal di negara Islam tapi kemudian membayar pajak. Ini apakah pajak cuma dibebankan ke orang kafir? Tidak, pajak dibebankan ke muslim juga, cuman bukan pajak, namanya zakat. Kalau sekarang di negara kita semua dibebani, pajak dibebani, zakat memang sudah kewajiban dari Allah. Yang pada dasarnya hukum negara Islam tidak boleh negara meminta pajak ke masyarakat rakyatnya kecuali jika darurat. Dan jika darurat juga antara yang diperuntukkan, yang diwajibkan terhadap orang-orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta. Jadi kalau pemiskin semua pajak, sampai beli data internet pajak, pulsa HP yang seharusnya 1.000 jadi 1.500. Alhamdulillah. Jadi itulah yang seharusnya sebuah negara tidak membebani pajak ke rakyatnya kecuali jika kas negara lagi membutuhkan, kas negara menipis, kemudian diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Nah, itu boleh memintai pajak ke rakyatnya. Dan rakyat juga wajib memberikan, wajib ngasih ketika negaranya membutuhkan, wajib ngasih untuk membantu negaranya, karena ini untuk kemaslahatan umum. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi oleh kalian akan mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan jadilah agama cuman bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama beribadah cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita masih sampai sekarang, perintah jihad sampai sekarang masih berlaku, yang tujuannya kita mendakwahkan Islam sehingga tidak ada lagi kesyirikan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa inin tahau, maka jika mereka berhenti dari kesyirikan, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak boleh udwan. Udwan artinya melampaui batas juga. Enggak boleh kita bunuh mereka. Malahan di satu ketika sahabat berperang, kemudian salah satu kufar ketika mau dibunuh dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi karena ini sahabat ragu, ini orang ini mengucap la ilaha illallah bukan benar-benar ini pasti karena takut dibunuh, karena sudah pedang di atas kepala mau dibunuh baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi akhirnya sahabat ini tetap membunuh karena dia yakin bahwa ini orang mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut dibunuh. Tapi kemudian dilapor kejadian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah saat itu sangat marah ke sahabat yang membunuh tadi. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Enggak boleh kita mengatakan ke seseorang yang memberikan salam kepada kita, yang artinya seseorang yang identitas zahirnya muslim, artinya memberi salam ataupun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak boleh kita katakan ke dia lasta mu'mina, kamu ini tidak beriman. Enggak boleh. Makanya dalam Islam itu hal yang paling dilarang yaitu mengkafirkan sesama muslim. Tak boleh mengkafirkan seseorang yang kalau dia dilihat identitasnya muslim, KTP-nya muslim, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sama sekali tidak boleh dikafirkan. Tak boleh kita kamu ini lasta mu'minah, ini kamu tidak beriman. Malahan Rasul tadi sangat marah ketika mendengar sahabatnya membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun sebenarnya ini mau dibunuh, pasti sahabat ini kayaknya kalau kita di posisi sahabat juga melakukan hal yang sama. Karena ini mau dibunuh baru mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pasti tujuannya supaya tidak dibunuh. Tapi walaupun demikian Rasul marah, Rasul kemudian dalam Islam dilarang ketika seorang menampakkan identitas Islam, KTP-nya Islam, dia mengaku dirinya Islam, tidak boleh kita mengatakan buat dia bukan muslim, tidak beriman, tidak boleh. Jadi fa'inin tahau, maka jika mereka berhenti dari kesyirikan, artinya mereka masuk Islam. Fala udwan, maka tidak boleh melampaui batas terhadap mereka. Enggak boleh kita zalimi mereka, enggak boleh dibunuh, tidak boleh kita ambil harta mereka, enggak boleh illa 'ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Yang zalim ini siapa? Itulah orang yang tetap kekeh dengan kekafirannya. Nah, kalau sudah masuk Islam aman. Itu fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila kata Rasul, apabila mereka sudah membaca mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka sudah menjaga hartanya dan menjaga diri mereka supaya tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Walaupun dasarnya kafir harbi, dasarnya kafir yang berusaha membunuh kita, yang berusaha menghancurkan negara Islam. Tapi ketika berperang dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Jadi tidak ada peperangan di dunia yang sebaik peperangan yang dilakukan muslim. Peperangan yang dilakukan muslim, rumah-rumah enggak boleh dihancurkan. Rumah kufar ini enggak boleh dihancurkan. Kemudian orang yang dibunuh cuman orang yang ikut perang. Anak kecil dalam Islam enggak boleh dibunuh. Perempuan enggak boleh dibunuh kecuali dia juga mau perang. Ini perempuan negara kufar yang menjadi tentaranya perempuan, itu boleh. Tapi kalau misalkan dia enggak ikut perang, dia cuma di rumah, itu enggak boleh dibunuh. Orang tua juga tidak boleh dibunuh, dibiarin.
Jadi yang artinya yang dibunuh cuman orang yang berusaha yang ikut perang. Nah, itu cuma mereka yang dibunuh ketika memerangi muslim. Jadi adab yang dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk diterapkan ketika berperang. Wala udwa fa in tahaw, maka ketika mereka berhenti dari kesyirikan, artinya fala ta'tadu alaih, tidak boleh kita membunuh mereka ataupun mencuri harta mereka, tidak diperbolehkan illa ala zalimin, melainkan ke orang-orang yang zalim. Artinya yang zalim ini itulah orang yang kekeh, yang tidak mau meninggalkan kesyirikan. InsyaAllah mulai besok terakhir masih di ayat yang menyangkut tentang peperangan, ayat yang menyangkut tentang jihad. Semoga diberikan kekuatan untuk saudara-saudara kita yang berjihad di negara Palestina. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita yang jauh ini minimal berdoa sebanyak mungkin ketika tahajud, ketika selesai salat, berdoa kepada mereka supaya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan juga kita merasa pesimis dengan merasa putus asa ketika melihat persenjataan mereka sedikit, kemudian tentara mereka sedikit, kemudian negara kufar Israel senjatanya serba lengkap, kemudian tentaranya banyak. Jangan merasa putus asa. Karena Allah kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata Allah, betapa banyak kelompok yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Mereka bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Dan ini sudah sunatullah dari dulu, apabila orang yang berperang benar-benar karena Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, walaupun sedikit dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengalahkan golongan yang banyak. Dan semoga kita berharap kepada Allah, ini juga sunnatullah yang ini juga Allah terapkan di kawan-kawan kita, di saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang akhirnya mereka bisa kembali mengambil tanah mereka. Nah, karena yang terjadi sekarang di negara itu hampir seperti kaum muslimin dulu di masa Rasulullah ketika diusir oleh kaum kafir Quraisy, yang akhirnya mereka harus hijrah, harus berangkat ke Madinah. Tapi alhamdulillah kemudian mereka bisa mengambil kembali tanah mereka, bisa mengambil dari tanah air mereka. Dan kita berharap juga kepada Allah supaya Allah memberikan hal yang seperti itu, ya seperti hal yang diberikan kepada sahabat dan Rasulullah, diberikan juga kepada saudara kita yang sedang diperangi sekarang. Jadi sekali lagi kita sama-sama berdoa buat mereka. Selesai salat kita berdoa, selesai tahajud kita berdoa, lagi sujud kita berdoa. Kalau bisa ya kita berdoa juga seperti tadi dalam ketika kunut juga kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan doa ini bisa mengalahkan kekuatan yang lain. Malahan di perang Badar muslimin diceritakan cuma berapa? 100 atau 300. Artinya 3 kali lipat lebih. Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat, malam ke-17 Ramadan. Itu Rasul dari berdoa semalaman penuh, berdoa kepada Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa kamu ini menang. Tapi walaupun demikian Rasul tidak berdiam diri, tidak tidur, tapi beliau semalaman penuh memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita sama-sama, walaupun kita nggak bisa ikut perang membantu mereka, tapi minimal kita membantu mereka dengan memperbanyak doa, baik selesai salat, lagi salat dalam sujud, kemudian ketika tahajud, perbanyak doa buat mereka. Semoga mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب